Banyak dari kalian pasti saat ini lagi gencar-gencarnya mencari material yang namanya lantai SPC. SPC itu apa? Stone Polymer Core. Ada yang sebut juga sebagai Stone Plastic Composite. Whatever apa itu, yang penting itu materialnya adalah SPC yang terbuat dari campuran serbuk batu dengan resin. Di atasnya ada decorative papernya dan juga ada door layer, backing layer, dan macam-macamnya itulah. Tapi tahukah kalian ternyata merek SPC itu yang ada dan tersebar luas di Indonesia itu banyak brand dan juga banyak ketebalan. Itu sebabnya Fake Architect akan memberikan sedikit informasi lebih lanjut dan juga lebih detail bahwa material SPC itu kita membagi menjadi dua, yaitu SPC low traffic yang bisa dibilang sebagai tingkat keramaian yang rendah dan juga SPC high traffic dengan tingkat keramaian yang padat. Dan itu dibedakan dari fungsi, ketebalan, dan juga ketahanan produknya. Itu yang akan saya bahas secara detail dan tuntas semuanya di video kali ini. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! SPC itu hadir di Indonesia pada awalnya itu hanya di ketebalan 4 sampai di ketebalan 6 mili. Awal kali masuk ini ya, itu sudah ada 4 mili dan juga 6 mili. Lalu berbondong-bondong nih, beberapa importir dan juga beberapa prinsipal atau supplier itu mulai nih. Mereka tuh mencoba untuk meramaikan pasar lantai SPC ini. Akhirnya mereka tuh mendatangkan paling banyak itu adalah di ketebalan 4 mili. Paling banyak kemudian adalah di ketebalan 6 mili dan juga 5 mili itu ada. Itu macam-macamnya dan itu juga berbeda dari segi ketahanannya. Terus tidak lama berlangsung muncullah dengan SPC di ketebalan 3,5 mili itu ada. Itu yang akan saya bahas semua ya. Jadi SPC pertama yaitu SPC untuk low traffic dengan tingkat keramaian yang rendah. Itu difungsikan atau segmentasi marketnya adalah untuk penghuni rumah yang punya residensial, perumahan-perumahan yang biasanya digunakan untuk yang tingkat keramaiannya tuh tidak terlalu padat. Contoh ya, ruang tamu, kamar tidur, lalu bisa juga untuk showroom yang tidak terlalu banyak ramai pengunjung, yang kalian bisa gunakan juga untuk kantor karena kerjanya sekarang ini kan online. Kalian tuh bisa memilih material SPC low traffic ini tadi di 3,5 sampai ketebalan 4,5 itu ada. Nah, mereknya apa aja sekalian saya bongkar ya. Untuk 3,5 mili yang punya itu hanya produk dari brand Balian. Warnanya cuma ada dua. Jadi Balian itu punya SPC di ketebalan 3,5 mili. Nah, berikutnya 4 mili. 4 mili ini waduh, se-Indonesia Raya ini banyak sekali, banyak banget lah ibaratnya. Berapa ya? Ada 15, mungkin lebih ya, mungkin lebih. Ada segitu banyak brandnya yang mendatangkan 4 mm tuh import. Ada juga yang produksi lokal, itu sudah mulai ada untuk di Indonesia sendiri. Itu ada yang Marvel, ada yang Uno, ada juga Varnish, ada juga, waduh, banyak lah ya untuk warna-warna atau tipe-tipe brand 4 mili. Mungkin saking banyaknya saya juga nggak hafal satu-satu karena banyak sekali. Ada ADF, ada Classico, ada Regnum, banyak banget. Nah, kita bisa lihat itu kalau nentuinnya gimana sih, karena brandnya terlalu banyak nih yang 4 mili. Ya, intinya kalian bisa cari yang ada garansinya. Itu kuncinya ya. Tanyakan garansinya. Garansinya itu apa aja? Itu ada garansi dari ketahanan warna, ketahanan benturan, dan juga ketahanan pemakaian. Pokoknya pemakaian macam-macam lah ya, rayap, air, dan lain sebagainya. Itu rata-rata ada beberapa yang memberikan garansi. Itu pilihan warnanya tuh seambrek banyak banget. Setiap brand tuh punya 8 sampai 15 pilihan warna. Itu macam-macam banyak sekali. Dan itu adalah pilihan untuk low traffic ya, di ketebalan 4 mili. Low traffic itu apa? Ini kalian juga harus garis bawahi bahwa low traffic itu tidak digunakan untuk area-area yang padat. Nah, kalau padat itu kan sering diinjak-injak, lalu ada resiko-resiko beban berat yang lewat seperti troli dan sebagainya. Itu nggak boleh menggunakan yang 4 mili. Ini bisa dibilang Fake Architect tidak menyarankan. Apalagi pemasangan lantai SPC 3,5 mili, 4 mili sampai 4,5 itu untuk public area dan juga untuk area outdoor itu tidak sama sekali disarankan.
Karena apa? Karena resiko. Resikonya apa? Resikonya itu kalau public area, yaitu tadi karena public rame, banyak orang, seliweran, SPC-nya itu lebih mudah untuk kotor. Nah, itu pertama. Kedua, itu juga bisa retak. Mungkin banyak yang nggak cerita nih, atau mungkin banyak yang nggak tahu nih, bahwa SPC itu bisa retak, bahkan bisa pecah. Ketiga, tidak disarankan untuk pemasangan di area outdoor. Karena banyak yang merasa overconfident, bilang begini, wah ini tahan air, berarti bisa dong dipasang di area outdoor. Tetap tidak disarankan. Karena apa? Karena ini adalah barang yang secara khusus dibentuk untuk material indoor, begitu ya. Contoh begini, meja itu difungsikan untuk makan, ya toh. Kita makan di meja. Lalu berikutnya meja ini difungsikan untuk kita kerja kantoran. Apakah itu bisa dibuat untuk duduk? Bisa, bisa. Tapi lama-kelamaan namanya meja itu akan melengkung. Berarti kan ya bisa toh kalau misal kata papannya ini lebih tebal kan nggak melengkung. Nah itu tadi berarti kita semua sudah sadar dan sudah tahu kan kalau harus materialnya ini harus tebal, harus macam-macam biar tidak melengkung begitu. Jadi tetap material ini tidak disarankan untuk public area dan bukan untuk outdoor. Karena outdoor tuh bisa kena panas matahari, bisa kena hujan. Kalau sudah ngomongin hujan dan suhu panas, material ini yang diperuntukkan untuk indoor dengan ruangan tertutup dan suhu ruangan yang normal baik-baik saja, tiba-tiba dipasang di area yang ekstrim. Seperti kena panas, kena hujan. Nah, itu masalah nanti. Masalahnya apa, Min? Jadi, jika terkena cuaca ekstrim ya, bisa panas, bisa hujan. Kan material ini lama-lama itu akan terendam air, ya kan? Di bagian bawahnya. Lalu, dengan proses pengeringan yang cepat karena kena panas. Nah, itu kalau bisa kata terjadi berulang kali, itu kliknya ya di bagian klik sambungannya itu akan naik pelan-pelan. Lama-lama itu kliknya bisa pecah atau patah. Nah, itu yang resiko-resiko yang akan terjadi jika dipasang di area outdoor. Nah, karena ini material juga terbuat dari campuran batu, serbuk batu dengan plastik, kita juga harus sadar betul bahwa plastik itu kalau kena panas matahari, dia akan memuai. Kalau tidak diberikan jarak, dia juga akan mulai melengkung naik ke atas. Kalau sudah melengkung naik ke atas, lalu minta diservis, namanya plastik jika dipanaskan itu kan akan melengkung nih kan, bisa dibentuk lah ya ibaratnya. Kalau tidak segera dibentuk dengan baik dan benar, dia akan menjadi keras lagi. Jadi begitu naik, dia nggak akan bisa balik begitu loh. Dan itu resiko yang mungkin tidak semua orang penjual menjelaskan resiko-resiko seperti itu. Jadi itulah kenapa sangat tidak disarankan menggunakan material SPC ini di area outdoor begitu ya. Untuk SPC low traffic berikutnya yaitu dari produk Almaflor dengan ketebalan 4,5 mili. Nama produknya itu kalau nggak salah adalah Dora Essential. Nah itu sebenarnya dia tuh 4,5 mili itu dari material base-nya, material dasarnya adalah 3,5 milinya itu adalah SPC dan 1 milinya itu adalah foam. Itu adalah produk satu-satunya tersebar di Indonesia. Banyak toko-toko yang sudah mulai jual dan itu tetap masih masuk kategori SPC low traffic ya. Karena apa? Karena ini materialnya tuh juga tipis di 3,5 plus 1 mili, totalnya 4,5. Itu tidak bisa atau tidak disarankan penggunaannya di public area. Jadi ya kurang lebih seperti itu reviewnya untuk kategori-kategori ini. Dan untuk garansi produk, untuk yang Almaflor itu adalah garansi produk low traffic yang paling lama. Di 10 tahun untuk residensial. Jadi hanya untuk rumah-rumah tinggal. Biar apa? Biar nekan budget begitu ya. Jadi nggak terlalu mahal. Kecuali kalian itu memang punya budget lebih lalu pengen upgrade nih ke SPC yang high traffic. Setelah ini saya akan bahas nih tentang SPC high traffic. Range harganya ya bisa dibilang dari 230-an sampai di harga 290.000 untuk SPC low traffic dan yang bergaransi rata-rata itu garansinya di 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun. Nah, kalian bisa nimbang-nimbang sendiri, kalian juga bisa hitung-hitung sendiri budgetnya kalian tuh masuk di kategori yang mana. Begitu. Sekarang waktunya saya bahas untuk tentang SPC high traffic. Untuk SPC high traffic ini itu memang diperuntukkan untuk tempat yang ramai. Bisa dipasang di public area seperti lobi hotel, seperti rumah dengan penghuni lebih dari 5 orang ke atas, atau bisa dipakai untuk showroom, kantor yang banyak karyawannya, itu bisa kalian bisa menggunakan SPC di kategori high traffic. Nah, high traffic itu startnya dari berapa? High traffic itu adalah startnya dari 5 mili ke atas. Ada yang 5 mili, ada yang 6 mili, ada yang 6,5 mili. Brandnya apa aja? Untuk yang SPC 5 mili itu adalah brand
SPC Floor. Itu nama brandnya memang itu, SPC Floor ya. Mereka itu satu-satunya yang mengeluarkan produk di ketebalan 5 mili. Jadi 4 plus 1. Nah, satunya itu adalah foam begitu. Dan itu sudah bisa langsung diperuntukkan di public area. Kenapa? Karena wear layer-nya juga lebih tebal ya, dan juga teksturnya juga lebih oke, kliknya juga lebih tebal, lebih mantep ketimbang memilih produk yang low traffic tadi. Untuk pilihan warnanya banyak, saya juga nggak hafal, ada 8 mungkin ya, APD 1 sampai APD 8. Lalu untuk brand SPC Floor sendiri itu punya yang namanya motif-motif konkret atau motif semen. Kita sempat review untuk yang kategori konkret motif semen, itu mereka satu-satunya juga yang punya SPC motif konkret. Berikutnya adalah produk lagi-lagi dari Almafloor. Nah, Almafloor ini punya material dengan ketebalan SPC 6 mm. Warnanya 7, 8, 9. Saya nggak hafal karena mereka ngeluarin warna baru terus sih. Saya jadi nggak bisa inget. Di ketebalan semuanya itu di 6 mili. Dan 6 mili itu dia itu 4,5 plus 1,5 untuk foamnya. Kalau nggak salah. Berikutnya di ketebalan 6,5 mili. Lagi-lagi yang punya adalah Balian. Balian itu juga punya. Nama produknya adalah Duralux. Kalau nggak salah, ya kayaknya bener sih. Warnanya juga seambrek, saya nggak hafal. Itu macam-macam pilihannya untuk high traffic. Kalian bisa gunakan di rumah yang penghuninya itu 5 orang ke atas. Misal kata untuk ruang tamu, untuk ruang makan, dapur, kalian bisa menggunakan material itu. Kalau untuk kamar tidur, kalau misal kata kalian mau langsung satu level disambung semua, monggo silakan. Cuman kalau misal kata mau hemat budget tipis-tipis, kalian bisa ngirit di material yang lebih low budget seperti SPC low traffic, itu monggo silakan. Untuk garansi sekarang, garansi itu rata-rata ya, rata-rata garansinya itu start dari 25 tahun ke atas ya. Itu dari SPC Floor sampai Duralux itu sama semua. Untuk range harganya ini start dari 290 sampai 350. Itu range harganya. Bisa berbeda setiap kota, bisa berbeda setiap toko, macam-macam ya. Kalian bisa mendapatkan semua barang-barang yang saya sebutin tadi di toko rekomendasinya Fake Architect. Kalian bisa cek di link di deskripsi. Nanti kita kasih link toko rekomendasi dari Fake Architect ya. Kalian bisa cari, bisa konsultasi langsung ke toko-tokonya juga. Ngomong-ngomong, tanya-tanya butuhnya berapa, ngitung-ngitung sendiri, kalian bisa tanya langsung sama penjual tokonya. Garansi sudah, harga sudah, kekuatan produk sudah. Nanti ada pertanyaan, lalu apakah SPC high traffic ini bisa dipasang di area outdoor? Tetap tidak bisa. Jadi memang semua mau low traffic, mau high traffic, tidak bisa dipasang di area outdoor ya. Saya garis bawahi karena memang tidak direkomendasikan. Yang bisa adalah untuk high traffic itu kita bisa rekomendasikan di semi outdoor ya. Itu bedanya. Oke. Kurang lebih seperti itu review singkatnya tentang perbedaan low traffic dan juga high traffic, biar kalian jangan sampai salah beli produk. Kalau misalnya kata informasi dari Fake Architect ini kurang lengkap, kalian bisa langsung tulis di kolom komen. Kalian sudah pernah pakai SPC merek apa, tipe apa, lalu sudah dipakai berapa lama. Yuk kita sharing muncrat. Yuk kita sharing-sharing bareng semua di Fake Architect. Oke? Seperti itu dulu, like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.